Lebaran sudah lewat, tapi stok di gudang masih numpuk. Bekerja pakai data, jangan pakai kira-kira. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adit, dan di episode pertama setelah Lebaran 2025 ini, saya ditemani kembali oleh Mas Aziz, konsultan Trigonal Software. Kali ini kita akan membahas masalah yang dialami beberapa pemilik toko, yaitu stok hampers yang masih menumpuk bahkan setelah Lebaran terlewati. Ya, betul Mas Adit. Jadi saya juga baca beberapa testimoni pemilik toko yang mengeluhkan katanya Lebaran tahun ini lebih sepi Mas Adit. Oke. Ya, jadi stok parcel Lebaran masih banyak menumpuk. Ya. Begitu ada yang makanan, minuman, produk perlengkapan ibadah, macam-macam deh Mas Adit. Oke. Itu. Nah, itu tuh kenapa nih kira-kira Mas Aziz? Menurut saya ini ada dua penyebabnya Mas Adit. Yang Yang pertama itu faktor eksternal. eksternal. Ini yang agak sulit nih diatur. Nah, yang kedua faktor internal juga bisa berpengaruh. Nah, ini yang nanti bisa dibenahi. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci nggak nih, Mas? Yes. Oke, yang pertama faktor eksternal dulu ya. Ya. Menurut pengamatan di lapangan, kemungkinan itu ya karena memang daya beli masyarakat itu turun Mas Adit. Apalagi kan kemarin banyak kasus PHK ya. Iya. Itu. Jadi ya itu pasti berpengaruh. Yang kedua, faktor internal. Momen Ramadan ini, Lebaran Ramadan biasanya kan dianggap peak season. Jadi pemilik toko rata-rata nyetok banyak, simpen banyak barang, maksudnya belanja banyak ya barangnya. Biasanya sih, maksudnya sih sebenarnya bagus ya Mas Adit ya, biar nggak sampai kosong. Tapi itu kan bisa jadi bumerang ya Mas Adit ya. Kalau stoknya terlalu banyak tapi permintaannya kurang. Itu. Oke. Tapi nggak taunya ada faktor eksternal yang tadi menurunkan tingkat konsumsi, yang akhirnya daya beli masyarakat itu jadi turun ya Mas Adit ya. Dan lain-lain. Akibatnya akhirnya penumpukan stok di gudang itu Mas Adit. Oke, kalau gitu modalnya itu nggak muter ya Mas Aziz ya? Iya Mas Adit, stok numpuk kan artinya modalnya ketahan ya. Ya. Yang harusnya bisa buat muter lagi, tapi ketahan di barang yang ada di gudang. Apalagi produk makanan minuman yang ada kadaluarsanya. Ya. Kan itu udah pasti jadi kerugian ya Mas Adit ya, yang artinya nanti jadi kebuang. Oke, Gitu. betul benar-benar. Nah, kalau seperti itu sih sebenarnya kopi ini kalau dianggurin juga rugi nih kita nih Mas Aziz. Jadi dingin kan. Jadi mungkin kita boleh ngopi dulu deh. Oke, kita ngopi dulu. Oke, kita lanjut Mas Aziz. Lanjut. Ada tips nggak yang bisa di-share buat toko yang masih punya tumpukan stok produk Lebaran? Oke, ada Mas Adit ya. Yang pertama nih, kita atur ulang display di toko. Oke. Kita atur agar terlihat lebih fresh dan lebih rapi. Jadi kita atur lah bisa berdasarkan produk, misalnya makanan ya sama makanan, minuman sama minuman, itu nanti diatur agar customer juga lebih mudah mencari barang. Oke. Yang kedua, kita bikin promo-promo atau diskon yang menarik. Oke. Ya, tapi tetap perhatiin batas marginnya Mas Adit. Jangan sampai kita bikin promo untuk barang yang marginnya tipis. Ya. Bisa impas atau bahkan rugi. Jadi jangan asal kasih diskon. Yang ketiga, kalau tokonya masih offline, bisa mungkin merambah ke online. Misal jualan online, sekarang kan banyak ininya ya, tempat jualan online, itu bisa dicoba juga. Oke. Yang keempat, produk-produk tadi yang nggak laku-laku tuh pas Lebaran, itu bisa dijadikan giveaway. Jadi ya lah buat customer, terutama customer yang loyal ya, yang sering belanja, itu bisa kita kasih. Itu kan bisa bikin pelanggan lebih seneng ya, jadi nanti bisa balik lagi dan tambah loyal lagi ke toko. Itu Mas Adit. Lalu supaya tahun depan itu nggak ada kejadian penumpukan stok lagi nih pasca Lebaran seperti ini, itu ada tipsnya nggak Mas? Yes, yang paling efektif itu kita mesti melakukan analisis penjualan. Oke, kita bisa cek nih tren-tren penjualan di Lebaran kemarin, bulan sebelumnya, atau bahkan Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kita lihat tren selama 5 tahun terakhir Lebaran gimana. Misalnya kita lihat trennya itu selama 5 tahun turun, jadi ada kemungkinan kan tahun depan
lebih turun lagi. Turun lagi, Jadi ya. itu bisa kita antisipasi. Itu Mas Adit. Jadi kita tinggal lihat penjualan-penjualan yang sebelumnya lah. Oke. Itu. Jadi kita bisa tahu polanya itu seperti apa. Kalau lihat tren penjualannya itu di mana Mas Aziz? Ya, sudah pasti di laporan penjualan yang otomatis disediakan oleh aplikasi kasir IPOS, Mas Adit. Oke. Jadi sudah disediakan sebenarnya kalau kita pakai IPOS. Itu otomatis ya? Otomatis, nggak perlu kita rekap Bisa. manual lagi. Nggak kebayang kan kalau kita rekap bulan kemarin penjualan, Ya. atau bahkan tadi 5 tahun terakhir Ya. kita rekap manual. Wah, repot. Itu repotnya. Oh iya. Kita juga pernah bahas ya soal laporan-laporan keuangan di iPos sepertinya ya Mas Aziz ya kemarin ya. Itu beda sih Mas Adit. Kok beda? Kalau ini laporan penjualan spesifiknya. Jadi di laporan penjualan itu kita bisa tahu omset kita berapa di periode tertentu. Misalnya selama bulan Ramadan kan tanggal sekian sampai tanggal sekian itu bisa kita tahu. Oke. Produk apa yang paling laku di periode tersebut, siapa saja yang belanja, itu kita bisa tahu lebih Oke. detail. Bisa yang rekap aja kalau kita sebenarnya pengen tahu totalnya aja berapa, bisa. Pengen detail siapa aja yang beli, produk apa aja yang dibeli, bisa. Atau direkap per hari, misalnya dari awal Ramadan itu setiap tanggal 1 itu rame, tapi pas pertengahan mulai berkurang misalnya. Atau sebaliknya, misalnya awal-awal nggak terlalu tapi pas pertengahan lebih ramai. Itu bisa kita analisa dari situ. Wah, oke. Keren ya, keren. Ya. Keren. Oke, seperti itu ya Mas Aziz Ya, ya. betul. Jadi closing statementnya apa nih dari Mas Aziz? Silahkan. Oke, jadi closing statementnya, bekerja pakai data, jangan pakai kira-kira. Itu Mas Adi. Siap, terima kasih atas waktu dan Sama-sama. insight-nya di Ngopi kali ini Mas Aziz. Ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.